Salam kenal kawan Hiwar semuanya. Aku Siska Aulia, mahasiswi tingkat 2 jurusan Syariah Islamiyah. Saat ini aku berada di Mesir untuk melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar. Di video kali ini, aku akan sharing mengenai pengalamanku sebagai mahasiswi di luar negeri, khususnya di Al-Azhar. Sebelumnya, disclaimer dulu ya teman-teman, video ini menurut pengalaman aku pribadi. Tahun kedua aku di Mesir, aku memilih rumah hiwar sebagai tempat belajar dan berkembang. Karena aku menyadari bahwa basic ilmu alatku tertinggal jauh dari teman-teman yang lainnya, maka masuk asrama adalah pilihan yang tepat bagi aku. Lalu, bagaimana cara aku membagi waktu antara kegiatan kuliah dan kegiatan asrama? Biasanya aku menggunakan to-do list pada aplikasi Notes di gadget agar jadwal harianku tertata rapi. Menuliskan apa aja yang akan aku lakukan pada hari tersebut. Berhubung kegiatan rumah hiwar dari siang sampai sore, jadi aku bisa pergi ke kuliah di pagi harinya. Dan tidak setiap pagi juga aku berangkat ke kuliah. For your information, di Al-Azhar sendiri tidak memberlakukan sistem absensi bagi mahasiswanya. Ketika bentrok dengan kegiatan asrama atau aku ada kegiatan lainnya, maka aku tidak berangkat ke kuliah. Biasanya juga aku pergi ke kuliah ketika mengurus berkas seperti ijro'at, bayar rusum, dan yang lainnya. Cara belajar efektif seperti apa yang aku lakukan? Menurut para senior di sini, sebaiknya sebelum datang ke suatu majelis ilmu sudah membaca materi yang akan disampaikan oleh pengajar. Setelah itu, wajib datang ke majelis tersebut mendengarkan dengan cermat, lalu dicatat di buku dan di muzakaroh. Sistem ini sudah aku terapin ke beberapa materi yang aku pelajari. Dan aku terbilang jarang, bahkan tidak pernah mendengarkan atau membaca materi sebelum datang ke suatu majelis ilmu. Dan ini membuat aku bingung, pusing ketika materi tersebut benar-benar baru aku pelajari. Ketika muhadoroh, tidak selamanya aku fokus mendengarkan materi yang disampaikan. Kadang ngantuk, kadang fokusku terganggu oleh sekitar. Keadaan seperti ini menuntut aku untuk mendengarkan ulang rekaman audio atau video tersebut sambil mencatat dan merapikan tulisan. Kegiatan menakum ini sangat cocok bagiku. Selain buku catatan rapi, aku dituntut untuk mendengarkan ulang rekaman yang mana dengan melakukan hal tersebut akan menyempurnakan maklumat yang sebelumnya tertinggal atau memahamkan yang sebelumnya tidak paham. Selain merangkum, kegiatan menulis apa sih yang aku lakukan? Biasanya aku menuliskan hal yang berkesan di buku tulis ataupun di HP pada aplikasi Note. Bahkan seharusnya kita menulis 30 menit sehari untuk menceritakan kegiatan dari bangun hingga tidur lagi, seperti halnya menulis diari. Semakin sering menulis, otak dan jari jemari kita semakin terampil menuangkan isi pikiran dalam sebuah tulisan. Contohnya, pada tanggal 2 November kemarin, ada hal yang berkesan bagiku. Pukul 8 waktu Kairo, aku tiba di kuliah untuk mengurus pembayaran SPP tingkat 2. Ternyata antrian sudah berjalan sejak pukul 7, sehingga aku mendapatkan antrian ke 33. Aku sedikit bingung karena ini first time aku bayar SPP dan posisinya aku sendirian. Sampai tiba-tiba ada Miss Riyad menghampiriku dan mengajakku foto bersama. Singkat cerita, Miss Riyad ini menawarkan antriannya kepadaku. Ala kulihal, aku menjadi antrian ke-23. Dan beberapa hari yang lalu juga, Pembina Umum Rumah Hiwar, Al-Ustadz Ahmad Saiful Milah menerbitkan suatu buku yang berjudul Fikih Kehidupan, yang mana isi buku tersebut gabungan beberapa tulisan yang beliau tulis pada akun Instagram dan Facebooknya. Yang penasaran dengan bukunya, kalian bisa baca dan dapatkan di Rumah Hiwar. Bagaimana cara aku bertahan hidup di Mesir jauh dari orang tua? Jujurly, ini sangat berat untuk aku. Jika si anak manja dan penakut ini bisa hidup jauh dari orang tua, yang biasanya mengandalkan orang tua, sekarang di Mesir apa-apa harus dilakukan sendiri. Gak ada tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun uang masih dikirim orang tua, tapi sebisa mungkin uang tersebut cukup sampai akhir bulan. Biasanya, aku membagi uang tersebut ke dalam beberapa pos pada binder, seperti untuk jajan, untuk beli kitab, untuk transportasi, untuk bayar rusum, dan yang lainnya. Aku terbilang malas untuk mencatat setiap uang yang aku keluarkan, dan aku hanya mengandalkan binder tersebut. Dan kegiatan budgeting ini sangat cocok untuk diikuti
oleh mahasiswa yang sedang ngekos. Semua kegiatan tadi bisa dilakukan pada gadget kesayangan kalian loh, dengan menggunakan Notes untuk menuliskan diary, GoodNotes untuk merangkum, Notion untuk to-do list dan budgeting. Jadi sampai di sini saja videonya. Makasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan membuat hari-hari kalian semakin produktif. See you.